DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Polri baru adalah anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di institusi sipil. Pemerintah dan DPR menyepakati anggota Polri aktif tetap dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Jadi selain jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, anggota Polri juga bisa ditempatkan di kementerian atau lembaga atas permintaan instansi terkait. Jadi selain itu substansi penting yang disepakati dalam RUU Polri adalah perubahan batas usia pensiun anggota polisi. Di aturan baru, Tamtama dan Bintara punya batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Itu Tamtama dan Bintara ya, 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi punya batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Adapun bagi perwira tinggi bintang 4, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun kalau di posisi perwira tinggi bintang 4. Ya, sementara dalam aturan sebelumnya seluruh anggota Polri punya batas usia pensiun itu paling tinggi 58. Usianya 58 tahun tanpa membedakan jenjang kepangkatan. Tapi di Undang-Undang Polri baru ini ada perbedaan jenjang kepangkatan ya. Usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Yang berikut itu adalah mengenai penugasan Polri di luar struktur yang kita akan kembalikan kepada apa yang dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 bahwa memang tugas Polri itu ada 3. Yang pertama adalah Harkamtipmas, jadi pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa sekali lagi dapat ditempatkan anggota Polri di situ. Dan berikut 8 poin utama dalam Undang-Undang Polri yang baru disahkan, pemirsa. 8 poin utama Undang-Undang Polri. Yang pertama, penegasan arah transformasi Polri yang profesional, transparan, integritas. 2, penguatan fungsi pengawasan dan keterbukaan teknologi informasi. 3, jaminan netralitas anggota Polri dan sistem pembinaan karir. 4, peningkatan kualitas pelayanan pelindungan masyarakat penegakan hukum. 5, pengaturan lebih ketat terkait penugasan anggota Polri di luar institusi. 6, penataan sistem pensiun yang lebih terukur. 7, penguatan kurikulum berbasis HAM, demokrasi dan pendekatan humanis. Kemudian 8, penguatan fungsi dan kedudukan Kompolnas sebagai lembaga pengawas internal Polri. Nah, dari 8 poin tadi pemirsa ada 4 poin yang disoroti yang baru disahkan di Undang-Undang Polri ini ya. Jadi 4 poin tersebut adalah: pertama, Presiden bisa perpanjang masa pensiun Kapolri. Kedua, polisi aktif bisa duduki jabatan sipil tertentu. Polisi aktif bisa duduki jabatan sipil tertentu. 3, syarat pendidikan masuk Polri tetap minimal SMA. Kemudian yang keempat, penguatan Kompolnas. Baik, semoga saja bisa mendorong tugas kepolisian Indonesia semakin baik ya. Dan informasi lain, di tengah isu pergantian jajaran kabinet, anggota Dewan Ekonomi Nasional sekaligus ex-Menkeu Khatib Basri dipanggil Presiden Prabowo ke istana. Informasi usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Presiden Prabowo Subianto memanggil anggota Dewan Ekonomi Nasional Khatib Basri ke Istana Kepresidenan Jakarta Selasa sore. Jadi sore hari tadi pemirsa sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ini adalah Khatib Basri, Menteri Keuangan periode 2013-2014. Datang di Kompleks Istana. Kehadiran Khatib Basri menyita perhatian lantaran beberapa waktu terakhir namanya santer disebut sebagai kandidat yang masuk dalam Kabinet Merah Putih. Terlebih Khatib diisukan masuk bursa calon Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhisadewa.
Pak, nama Bapak Santer akan masuk jadi Masa? Iya, kabinet itu, kursi kabinet. Tanggapannya Pak gimana Pak? Nggak tahu. Awas sama jatuh. Dia Pak, kalau minta Pak. Itu pulang dipercepat ke Indonesia emang ada kaitannya sama itu Pak? Ini berarti nanti pertemuannya sendiri atau bareng Pak Luhut juga Pak Hadir? Sama Pak Luhut bareng. Bareng, bukan empat mata. Lagi libur sekolah Bukan empat mata. Iya. Yang membahas Ini bareng ekonomi Pak Luhut. juga. Kan Iya, bahas pemerintah itu. ekonomi. Pelemahan rupiah atau diminta masukan Pak? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memanggil jajaran petinggi bank milik negara Himbara bersama pemerintah. Pertemuan ini untuk mengetahui dan mengevaluasi situasi perbankan saat ini. DPR panggil petinggi Bank Himbara. Pemirsa, dari penjelasan para petinggi bank-bank Himbara, situasi perbankan nasional saat ini terbilang baik sebenarnya. Jadi datanya ini, pertumbuhan kredit rata-rata di bank itu tumbuh di kisaran 20%. Dana pihak ketiga tumbuh 20 hingga 30%. Nah, dengan kondisi data yang disebutkan ini, kinerja Himbara sebenarnya cukup baik sehingga tidak perlu muncul kekhawatiran. Berkoordinasi serta evaluasi terhadap situasi pada saat ini berkaitan dengan situasi perbankan di tanah air, di mana kami sudah kemudian mendapatkan informasi dari teman-teman. Di sebelah saya ada Pak Putrama selaku Ketua Himbara, kemudian ada Pak Ridwan dari Bank Mandiri, sebelah kiri ada Pak Eri Gunadi sebagai Ketua Perbankan Nasional. Kita kemudian tadi banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini, yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya. OJK juga mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman online mencapai 102 triliun rupiah lebih per April 2026. Meski terus bertumbuh, tingkat resiko kredit macet industri pinjol di level 4,62%. Otoritas Jasa Keuangan mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online mencapai 102,07 triliun rupiah per April 2026. Nilai tersebut tumbuh 26,11% dibandingkan secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman mengatakan, meski terus tumbuh, tingkat risiko kredit macet industri pinjol di level 4,62%. Angka tersebut tercermin dari tingkat wan prestasi lebih dari 90 hari atau TWP 90. Sementara itu, pada industri pinjaman daring atau PINDAR, outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11% year on year dengan nominal sebesar 102,07 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 tercatat di posisi 4,62%. Selain pinjol, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai 514,6 triliun rupiah pada April 2026 atau tumbuh 2,08% secara tahunan. Pemirsa, kelompok Ansarullah Houthi Yaman merilis rekaman gelombang serangan ke Israel. Sebelumnya Houthi mengumumkan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel dan melarang kapal-kapal Israel melintasi Laut Merah. Gelombang serangan rudal diluncurkan kelompok Ansarullah Houthi Yaman. Serangan rudal Houthi menargetkan Israel. Houthi sebagai kelompok proksi Iran mengumumkan membela Iran untuk konfrontasi militer dengan Israel. Keputusan ini diambil Houthi setelah Iran saling serang dengan Israel akibat Israel melanggar gencatan senjata membombardir Lebanon. Houthi pun mengumumkan melarang kapal-kapal Israel dan perusahaan yang terafiliasi melintasi Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان.
Kini Israel tidak hanya menghadapi serangan Iran namun juga digempur oleh proksi militer Iran Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone ke Israel. Sejumlah rekaman video menunjukkan militer Israel menangkap drone serangan dari Iran di kawasan Eilat, Israel di luar pantai Laut Merah. Usai drone berhasil dihancurkan di udara, tak lama sirine serangan pun berbunyi. Peluncuran drone ini diduga dilakukan oleh kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Kelompok Houthi mendukung Iran menembakkan rudal dan drone ke Israel untuk memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi lebih luas. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat pesawat nirawak drone milik pejuang Houthi Yaman di langit Eilat, Israel Selatan. Sirine peringatan juga berbunyi saat terjadinya serangan drone yang dilancarkan pejuang Houthi Yaman. Pemirsa, kepolisian menggelar rekonstruksi dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Reka ulang nyaris diwarnai kericuhan saat para orang tua korban yang emosi mencoba memukul para tersangka yang didatangkan ke lokasi. Kedatangan para tersangka dalam rekonstruksi atau reka ulang yang digelar aparat kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresa, Yogyakarta nyaris diwarnai kericuan. Orang tua korban yang emosi mencoba menerobos pengawalan polisi, mencoba memukul para tersangka saat keluar dari mobil tahanan. Orang tua korban berharap para tersangka dapat dihukum berat. Selain itu, para orang tua juga meminta 17 orang pengasuh lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini harapan kami selaku orang tua dari para korban ini, berharap tersangka yang sudah hadir pada hari ini bisa dijerat hukum yang seberat-beratnya dan kami selaku orang tua bisa mendapatkan keadilan. Khususnya di anak-anak kami yang masih sampai hari ini masih proses pendampingan secara psikologis, baik secara perilaku maupun secara sikap, baik itu perbuatan mungkin dari sikap anak-anak kami yang masih dalam proses pemulihan. Sebelumnya, aparat kepolisian telah menetapkan 13 orang dalam kasus kekerasan terhadap anak daycare Little Aresa, Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan pengasuh dan 2 lainnya merupakan kepala sekolah dan ketua yayasan. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Kita ke kasus lain, terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim hari ini jalani sidang replik. JPU menilai nota pembelaan terdakwa memutarbalikkan fakta. Jaksa penuntut umum atau JPU tanggapi nota pembelaan terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim dalam sidang replik yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pihak JPU menilai nota pembelaan terdakwa tidak mampu menggoyahkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap terang benderang di persidangan. Nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Nadiem dinilai JPU memutarbalikkan fakta melalui tafsiran ulang fakta agar seolah-olah Nadiem tidak bersalah. Terdakwa yang kami hormati, hadiri sidang yang kami muliakan. Pertama-tama, bahwa pledoi dari tim penasihat hukum patutlah ditolak. Kenapa harus ditolak? Karena dalil-dalil atau konstruksi pembelaan yang disampaikan oleh para penasihat hukum itu terlalu lemah bagi kami. Kenapa bagi kami menganggap itu terlalu lemah? Pertama, terkait mereka menyatakan bahwa Nadiem tidak ada menstrea. Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 6 Juni tahun 2020 dalam tanggal rapat 6 Juni itu 6 Mei tahun 2020 dalam rapat tertutup 8 orang itu Nadiem secara jelas menyampaikan bahwa untuk pengadaan digitalisasi kita akan menggunakan Chromebook dengan mengatakan go ahead with Chromebook. Usai menjalani sidang replik, terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim merasa sedih dan ada ketidakadilan. Nadiem mengatakan semua kebenaran yang disampaikan lewat fakta persidangan diabaikan. Saya sebagai orang awam ini merasa sidang itu kan harusnya tempat untuk mencari kebenaran. Harusnya kalau kita sudah menyediakan fakta, sesuatu sudah terbukti, harusnya dari kejaksaan malah mau menerima atau kalau tidak menerima menyodorkan bukti tandingan.
bukti yang ada. Tapi sampai saat ini tidak terjadi itu. Dan replik ini seolah-olah 5 bulan sidang itu tidak terjadi. Jadi semua fakta-fakta yang sudah dibuktikan dalam persidangan, sudah dijawab, itu diabaikan saja lalu dilanjutkan. Dan seperti yang Bang Zaid tadi bilang, malah lebih daripada mengabaikan bukti, narasinya berubah dari dakwaan. Jadi narasi yang tadi replik itu bukan narasi awal, sehingga sekarang ceritanya adalah mengenai white collar crime. Komisi Pemberantasan Korupsi tetapkan 4 tersangka dari hasil operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh KPK. Bupati Muara Enim Edison tiba di gedung KPK Jakarta dengan pengawalan ketat petugas dan langsung masuk ke gedung merah putih untuk jalani pemeriksaan. Edison sebelumnya tertangkap tangan oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain Edison, KPK juga mengamankan 9 orang lain, sementara 4 orang ditetapkan tersangka. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan 10 orang, 5 orang di wilayah Jakarta dan 5 orang di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang dalam bentuk tunai, rupiah, dolar, kemudian rial, dan juga ada sejumlah saldo dalam rekening. Karena memang beberapa rekening ini diduga digunakan sebagai penampungan terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di pemerintah Kabupaten Muara Enim dari para pihak swasta, sehingga dilakukan pengamanan terhadap saldo-saldo dalam rekening tersebut. Total sekitar hampir 2 miliar yang diamankan oleh tim dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Sebelumnya, tim penyidik KPK menyegel sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Selain itu, rumah dinas Bupati Muara Enim juga turut disegel penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan.